Tom Lembong diperiksa 3 kali sebelum ditetapkan jadi tersangka oleh Kejagung. Ex-Menteri Perdagangan, Mendak, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, telah diperiksa sebagai saksi sebanyak 3 kali sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi mengenai kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan, Kemendak, pada tahun-tahun 2015 sampai tahun 2016. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan bahwa Tom Lembong sudah diperiksa sejak tahun 2023. Terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan sejak kurun waktu 2023, sudah 3 kali diperiksa sebagai saksi dan kemarin tentu beliau dipanggil. Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi, ujarnya kepada wartawan di Kejagung, Jakarta, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Pada pemeriksaan ketiga, mantan co-kapten Timnas Anies Muhaimin, Amin, pada Pilpres 2024 ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Adapun selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI, berinisial CS sebagai tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, penyidik melakukan ekspose gelar perkara, kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Nah, kemudian penyidik menggunakan kewenangannya dalam rangka melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Ya, baik TTL maupun CS, terangnya. Harli Siregar juga mengatakan, saat ini penyidik masih mendalami soal aliran dana dalam kasus tersebut terutama yang diduga didapat oleh Tom Lembong. Mengenai aliran dana itu akan didalami juga. Apakah? Karena kalau kita lihat kan tersangka, Tom Lembong, sebagai regulator bersama dengan dari PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia, dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana tentu nanti akan terus didalami, ucap Harli. Pendalaman juga dilakukan mengenai kerugian negara yang disebut sebanyak 400 miliar rupiah. Nantinya, jumlah tersebut masih bisa berubah setelah hasil penyidikan lebih lanjut. Harli pun berujar, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain untuk mengetahui apakah Tom Lembong sudah menerima uang atau fee atas persetujuan impor gula tersebut. Ya nanti itu sangat tergantung dari keterangan-keterangan yang akan dilakukan. Itu yang saya sebutkan tadi. Dari beberapa pihak, papar Harli. Misalnya dari 8 perusahaan itu, kan dia mendapat keuntungan. Nah, apakah misalnya ada aliran dana terhadap siapa saja? Nah, itu nanti sangat tergantung dengan keterangan yang akan berkembang, tuturnya. Peran Tom Lembong diberitakan sebelumnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar, mengungkap peran Tom Lembong dalam kasus ini. Ia mengatakan Tom Lembong menerbitkan izin persetujuan impor, PI, gula mentah sebanyak 105.000 ton. Padahal, berdasarkan rapat koordinasi, rakor, antar kementerian pada tanggal 12 Mei tahun 2015, disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi, pada tahun 2015 Menteri Perdagangan tersangka TTL memberikan izin PI gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah, GKM, menjadi gula kristal putih, GKP, kata Qohar dalam jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa. Sebagai informasi, sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang diperbolehkan impor GKP adalah badan usaha milik negara, BUMN. Akan tetapi, Qohar menyebut, Tom Lembong malah mengeluarkan izin PI kepada PT AP untuk mengimpor GKM. Penetapan izin impor itu tak lewat rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. Kemudian pada tanggal 28 Desember tahun 2015, dilakukan rakor bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Kemenko Perekonomian. Salah satu pembahasannya adalah bahwa Indonesia pada tahun 2016 kekurangan GKP sebanyak 200.000 ton dalam rangka stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional, ucap Qohar. Dalam kasus ini,
Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI, berinisial CS sebagai tersangka. Peran CS, yaitu pada November-Desember tahun 2015, CS memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI di Gedung Equity Tower SCBD sebanyak 4 kali. Pertemuan guna membahas rencana kerjasama impor GKM menjadi GKP antara PT PPI dan 8 perusahaan gula swasta, yang juga atas sepengetahuan dan Direktur Utama PT PPI saat itu, ujar Kohar. Berlanjut pada bulan Januari tahun 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI yang berisi penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah GKM impor menjadi GKP sebanyak 300.000 ton. Selanjutnya, PT PPI membuat perjanjian kerjasama dengan 8 perusahaan gula swasta ditambah 1 perusahaan swasta lainnya, yakni PT KTM meskipun seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga yang diimpor adalah GKP secara langsung, dan yang dapat melakukan impor tersebut hanya BUMN, PT PPI. Atas sepengetahuan dan persetujuan tersangka TTL, persetujuan impor GKM ditandatangani untuk 9 perusahaan swasta. Seharusnya, untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah GKP secara langsung. Selain itu, persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan diterbitkan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan tanpa rapat koordinasi dengan instansi terkait. Imbuhnya, Kohar lantas membeberkan, ke-8 perusahaan swasta yang mengolah GKM menjadi GKP memiliki izin industri sebagai produsen gula kristal rafinasi, GKR, yang diperuntukkan bagi industri makanan, minuman, dan farmasi. Setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah GKM menjadi GKP, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi, HET, yang sebesar Rp13.000 per kilogram, dan tidak dilakukan melalui operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan GKM yang diolah menjadi GKP, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah GKM sebesar Rp105 per kilogram. Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai kurang lebih Rp400 miliar, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh 8 perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara atau BUMN, PT PPI, sebut Kohar. Atas perbuatannya, Tom Lembong dan CS disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Junto UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Penyidik terus melakukan penggalian, terus melakukan pengkajian, dan terus melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang diperoleh. Ya. Sekecil apapun bukti terkait ini terus dianalisis dan terus disandingkan dan diintegrasikan sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap perkara ini sesungguhnya telah terdapat bukti permulaan yang cukup. Terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan sejak kurun waktu 2023 sudah 3 kali diperiksa sebagai saksi, dan kemarin tentu beliau dipanggil, yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi, dan setelah lakukan pemeriksaan sebagai saksi, penyidik melakukan ekspos dalam perkara, kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Nah, kemudian penyidik menggunakan kewenangannya dalam rangka melakukan
penahanan terhadap kedua tersangka, ya, baik PTL maupun CS. Saya kira itu. Ya. Pak, pas di saat sebagai saksi itu Pak, dia ada bantahan nggak dari Pak Tom Lembongnya Pak? Ada bantahan sempat ada bahkan sebelum dia tersangka Pak? Ya, saya kira namanya berita acara pemeriksaan itu sifatnya tanya jawab, ya. Nah, tapi bahwa penyidik kan juga memiliki bukti-bukti lain. Itu yang saya sebutkan tadi, bahwa bukti-bukti itu kan kalau kita mengacu ke pasal 184 UPAP, setidaknya ada 5 alat bukti di situ. Jadi tidak hanya tergantung kepada keterangan tersangka. Pak, Bagaimana Pak untuk pemeriksaan saksi? Apakah akan ada penambahan saksi lagi atau akan ada tersangka baru lagi Pak? Nah, terkait dengan pemeriksaan saksi, tentu ini menjadi kebutuhan penyidikan. Ya. Jadi ya penyidik akan terus melihat apakah memang masih diperlukan apakah penambahan saksi atau penambahan keterangan, ya kan? Nah, tentu kalau memang masih harus dibutuhkan pendalaman terkait dengan keterangan dari pihak terkait, dan itu akan dilakukan. Nah, apakah akan dimungkinkan adanya tersangka baru dalam perkara ini? Itu sangat tergantung dengan apakah ada bukti permulaan yang cukup setidaknya diperoleh dari 2 alat bukti untuk menentukan seseorang menjadi tersangka atau tidak. Setiap kemungkinan itu ada, nah, tetapi tentu harus mengacu kepada hal tersebut. Pak, dalam itu kan disampaikan bahwa kerugian mencapai 400 miliar. Nah, ini soal aliran dananya apakah sudah ada Pak untuk ke Pak Tom Lembong sendiri? Nah, terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan, bahwa ini kan akan terus dihitung, ya, dihitung untuk pastinya seperti apa, dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga, ya, apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator, ya, bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus dilakukan. Jadi Nah, hingga saat ini belum. Jadi bukti-bukti yang sudah diperoleh itu akan didalami, itu akan diintensifkan, dan misalnya kalau ada penambahan keterangan yang dibutuhkan, penyidik akan melakukan. jadi untuk fee atau keuntungan yang didapat sama Tom Lembong ini berapa? Ya, nanti itu sangat tergantung dari keterangan-keterangan, ya, yang akan dilakukan. Itu yang saya sebutkan tadi dari beberapa pihak, misalnya dari 8 perusahaan itu, ya kan, dia mendapat keuntungan. Nah, apakah misalnya ada aliran dana terhadap siapa saja, nah itu nanti sangat tergantung dengan keterangan yang akan membangun. Pak, dalam pemeriksaan itu pas itu beliau itu kan mengalami kekurangan Pak, dan itu pas rakor, dan pas rakor itu kan dihadiri juga oleh Menko Perekonomian. Apakah nanti Menko Perekonomian juga dipanggil sebagai saksi atau gimana Pak? Nah, nanti itu terkait dengan kebutuhan penyidikan, ya, kita lihat penyidik yang memahami apa menjadi kebutuhannya. Pak, dalam pemeriksaan itu penyidik menanyakan juga ke Lembong terkait dengan aliran dana ke kampanye atau kampanye. Ya, itu sangat terkait dengan kebutuhan penyidikan. Ya, saya kira terkait dengan substansi, ya. Kita lihat bagaimana perkembangan. Oke. Ini kan baru ada pada Selasa sore itu bergabung beredar namanya Zahro Teca. Nah, aslinya seperti apa dari beredar? Nah, kemarin itu penyidik ingin memastikan apakah memang masih ada sesuatu yang tertinggal di situ. Itu yang mau dipastikan. Dan kemarin kita tanya, ya tidak ada lagi yang tertinggal, tadi teruskan berkembang. Kita lihat. Ya. Pak, soal aliran dana yang di kasus impor gula ini, apakah Kejagung bakal pasti bakal menelusuri aliran dana itu? Itu yang saya sebut tadi, bahwa pemeriksaan ini kan belum berhenti, kan sangat terkait dengan bagaimana keterangan dari perusahaan-perusahaan ini, ya kan? Nah, itu nanti kita lihat. Tapi sejauh ini keterangan dari pihak perusahaan dari beberapa perusahaan. Nah, itu juga bagian dari substansi penyidikan. Oke, Pak, benar Pak, Pak Tom ini 5 kali manggil gitu Pak dari pemeriksaan dan proses pemeriksaan Tom ini. Belum ada informasi soal itu. Tapi pasti bahwa yang bersangkutan sudah 3 kali ini. Ya. Oke, thank you. Terima kasih. Sehat, sukses.